Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Nasution, LC MSy, insyaallah yang akan mengampu pendidikan agama Islam untuk semester 1 di Universitas Pamulang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan 1, 2, sampai pertemuan ke-14, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang apa saja dalam setiap pertemuannya yang akan kita bahas. Pada pertemuan 1, kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia, di mana dalam pembahasannya akan dibahas tentang ungkapan Al-Quran tentang manusia, kemudian proses penciptaan manusia dalam Al-Quran, dan kemudian tujuan penciptaan manusia. Kemudian ke pertemuan kedua, kita akan membahas tentang agama. Di dalam pembahasan tersebut adalah pengertian agama, klasifikasi agama, dan manfaat agama. Kemudian pertemuan yang ketiga, kita akan lebih mengerucut membahas tentang agama Islam. Dalam pembahasannya, kita akan membahas, berdiskusi bersama tentang hakikat agama Islam, kedudukan agama Islam, dan karakteristik agama Islam. Kemudian pertemuan keempat adalah sumber hukum Islam. Ada 3, yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Maka dalam pembahasan ini kita akan membahas satu saja pada pertemuan keempat, yaitu Al-Quran. Dalam pembahasan Al-Quran tersebut, kita akan membahas tentang hakikat Al-Quran, Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama, kemudian yang ketiga adalah manfaat Al-Quran bagi kehidupan manusia. Kemudian di pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Kita akan membahas tentang pengertian dan jenis hadis, kemudian kedudukan hadis, dan fungsi hadis. Pertemuan yang keenam, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Pertama, pengertian ijtihad, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk ijtihad, dalil tentang ijtihad, seperti apa ijtihad itu, nanti kita akan bahas pada pertemuan keenam ini. Kemudian selanjutnya, pertemuan yang ketujuh adalah pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama akidah, kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah hadis. Yang ketiga adalah akhlak. Maka pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang akidah. Pengertian akidah, contoh dari rukun iman yang ada dalam materi ini, kemudian urgensi iman bagi kehidupan seorang muslim. Pada pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang pokok ajaran Islam yang kedua, yaitu syariah. Di dalamnya kita akan membahas tentang pengertian syariah, kemudian syariah sebagai sistem hukum Islam, fungsi-fungsi syariah, dan bahkan nanti kita akan belajar tentang apa saja hukum syariah itu. Kemudian pertemuan yang ke-9, kita akan membahas tentang pokok ajaran Islam yang ketiga, yaitu akhlak. Dalamnya kita akan membahas tentang hakikat dan pengertian akhlak, ruang lingkup akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan juga akhlak kepada lingkungan. Pertemuan ke-10 adalah pernikahan dan dalam Islam. Saya kira ini sangat penting dan sangat bagus untuk kita cermati pada pertemuan yang ke-10 ini, karena memang rata-rata dari mahasiswa masih belum menikah, sehingga sangat penting untuk mendapatkan ilmu seperti ini. Diharapkan nanti akan bisa mengerti tentang pengertian nikah, dasar-dasar pernikahan, memahami tujuan pernikahan, mengerti tentang hikmah nikah, dan mengetahui tentang hukum nikah dalam Islam. Pertemuan yang ke-11 yaitu tentang kerukunan antar umat beragama. Di dalamnya kita akan bahas tentang pengertian kerukunan, konsep Islam menyikapi pluralitas, kemudian konsep Islam dalam menghargai agama lain.
pertemuan yang ke-12 yaitu kita akan membahas tentang masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani, mahasiswa harus mengetahui tentang karakteristik masyarakat madani. Mahasiswa harus mengetahui tentang peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dan pertemuan yang ke-13 adalah kita akan membahas tentang hukum Islam, HAM dan demokrasi dalam perspektif Islam. Kombinasi daripada hukum Islam, HAM dan demokrasi kita akan bahas pada pertemuan yang ke-13 ini, dan di dalamnya kita akan mengerucut pembahasan tentang konsep hukum Islam, HAM dalam Islam, dan pengertian demokrasi dalam Islam. Yang terakhir adalah pertemuan yang ke-14 yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Mahasiswa harus mengetahui tentang konsep hukum umum, pengetahuan dalam Islam, dan mengetahui tentang kedudukan dan etika Islam dalam pengembangan Islam. Nah, ini semua sebanyak 14 pertemuan yang biasanya kita akan selalu mempelajarinya dengan tatap muka, namun karena alasan COVID seperti sekarang ini, kita akan berdiskusi bersama, sharing, agar menambah pengetahuan dan wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan walaupun dengan e-learning atau pembelajaran secara online tidak menambah atau tidak mengurangi pemahaman kita tentang mata kuliah yang ada di Universitas Ulang, terkhusus mata kuliah pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan dari sekarang sampai mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 12 kita selalu intens, kita selalu lebih aktif agar bisa mendapatkan keagamaan atau ilmu keagamaan yang betul-betul murni, yang betul-betul bisa kita lakukan, kita amalkan dalam keseharian kita untuk menjalin hubungan baik kita kepada Allah, kepada manusia, dan juga alam makhluk yang lain. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan atau persoalan tentang keagamaan, boleh ditanyakan secara langsung atau melalui komentar atau kolom komentar yang disediakan di bawah video ini. Mudah-mudahan ini sekilas tentang gambaran tentang apa yang harus kita pelajari ke depannya mulai dari pertemuan 1 sampai ke 11. Sampai ketemu di pertemuan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.